قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para ibu-ibu jamaah sekalian, marilah kita mengikuti pelajaran kita yang akan diberikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Bukhari. Padanya kami persilakan. Matiin aja lah. Ini awalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yanfa'una bi ulumihim wa bi barakati asrarihim wa yawmi darajatihim fil jannah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ahmamina wa amlatina wa aqwalina wa qawalatina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa ta'ala yaghfir dzunubahum wa yaghfir dzunubahum wa yaj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam billahi lahum al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Taklim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat ini, raudhah min riyadil jannah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab fikih Madzhabul Arba'ah, fikih 4 mazhab, yang pembahasan kita sudah sampai pada halaman 38. 40? 47. 47. Ya, tentang pembahasan al-wudu ya. Masih pembahasan wudu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Masih dalam pembahasan tentang wudu, yaitu pembahasan wudu, baru kita pelajari pembahasan wudu tentang hal-hal yang berkaitan, apa saja, amal-amal apa saja yang akan kita kerjakan yang harus didahului dengan berwudu. Pada pertemuan yang sebulan yang lalu, pembahasan kita sudah sampai pendapat yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Hal-hal yang diharuskan kita berwudu diantaranya adalah apa? Man tafa bil baiti bi ghairi wudu'in fa inna tawafahu yakunu sahihan. Walakinnahu yahrumu alaihi an yaf'ala dzalik. Imam Abu Hanifah mengatakan sekalipun seseorang saat melaksanakan tawaf dengan tidak berwudu, tawafnya sah. Akan tetapi kata beliau haram kita mengerjakan yang demikian itu. Kenapa? Karena Nabi sudah menjelaskan dalam sebuah hadis, at-tawafu bimanzilati as-shalah. Tawaf itu kedudukannya sama dengan salat. Berarti ketika seseorang melaksanakan tawaf tanpa wudu, berarti apa? Secara umum tawafnya itu menjadi tidak sah. Karena di sini dihukumkan haram, sekalipun sah tapi haram kita melakukannya. Nah sekarang yang kedua menurut Imam Malik, yang menjelaskan tentang seseorang itu akan melakukan suatu ibadah, namun dia harus apa dulu? Berwudu. Apa yang berikutnya? Al-Malikiyah qalu yushtaratu li hilli masil mushaf.
Yaitu syarat yang membolehkan orang untuk apa? Memegang mushaf. Jadi syaratnya orang kalau ingin megang mushaf itu harus dalam keadaan apa? Dalam keadaan berwudu. Ya, tuh. Karena Allah juga dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan ya, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, jangan sekali-kali ya kalian nyentuh atau nyolek atau megang Al-Qur'an ya, apa? Kecuali kamu atau kalian dalam keadaan suci. Ya, artinya dalam keadaan punya wudu. Ya, itu. Bahkan di sini dikatakan au ba'dahu biduni wudu. Ya, atau boleh memegang sebagian. Ya, artinya enggak secara menyeluruh sebagian aja. Ya, itu boleh juga apa? Tidak dengan berwudu kata Imam Malik, ya, tuh. Tapi ada syaratnya. Ya. Meskipun boleh memegang tanpa wudu hanya sebagian, ada syaratnya. Ahaduha yang pertama, an yakuna maktuban bilughatin ghair arabiyyah. Ya. Al-Qur'annya itu tertulis ya bukan dengan bahasa Arab. Ya. Ada arti atau tafsirannya. Ya, apalagi sekarang itu. Kita enak banget baca Al-Qur'an ada tulisan Latinnya. Ya, alif lam mim ditulis pakai Latin, ya. Tuh, zalikal kita, tuh. Ya. Tapi kita kalau buat orang yang bisa baca Al-Qur'an, justru kalau kita baca Al-Qur'an dengan tulisan Latin jadi ribet kita. Ya. Itu. Kenapa ribetnya? Karena di situ tidak ada beda antara sa dengan sin, antara shin dengan sod, antara zal dengan zai, itu dibaca sama di situ. Ya. Nah, itu kalau kita ya, buat kita yang pernah belajar Al-Qur'an, kayaknya mendingan kita baca apaan? Tulisan Arabnya dah. Ya. Ibarat kata kalau salah ketahuan. Ya, tuh. Karena kalau kita baca tulisan Latin tuh Al-Qur'an bukan nggak ketahuan. Pokoknya agak ribet lah kita jadi itu. Ya, antara kaf mekop sama. Ya, nah itu susahnya kita apa? Kalau membaca Al-Qur'an apa? Ya, di dalamnya ada tulisan Latin. Boleh dipegang menurut mazhab Imam Malik, ya. Ammal maktub bil Arabiyyah. Ya, adapun kalau Al-Qur'an itu tertulis dengan bahasa Arab, fala yahillu massahu ala ayyi halin. Ya, tidak diperbolehkan memegang atau menyentuh Al-Qur'an dalam keadaan apapun. Ya, kalau kita pengen megang Quran, Al-Qur'annya itu murni berbahasa Arab semua. Ya, nggak ada terjemahannya, nggak ada tafsirannya, itu Al-Qur'an pure ya, murni itu, maka kata Imam Malik juga la yahillu, tidak boleh. Ya, massahu memegang atau menyentuh ala ayyi hal dalam keadaan apapun. Ya, itu tegas tuh menurut mazhab Imam Malik. Ya, nah sekarang kecuali kalau kita dalam keadaan mendesak. Ya. Apa itu mendesak contohnya? Ya contohnya kita lagi jalan. Ya, lagi jalan kita udah nggak punya wudu. Ya, tapi kita lihat Al-Qur'an berserakan di jalanan tuh. Ya, tulisan Arab semua memang. Itu kalau bisa jangan kita diemin. Ya, kita pungutin, kita ambil. Ya. Kalau memang kita kira tuh Al-Qur'an udah berantakan, nggak ketahuan ya susunannya, ya ambil korek api kita bakar aja dah. Ya. Kalau enggak kita bakar, kita apain? Kita pendem. Ya, jangan kita jadiin buat bungkusan cabai. Ya, apalagi kita timbang, kita jual sama orang. Tadi tukang-tukang sayuran tuh buat bungkus bawang, bungkus cabai, bungkus terasi. Itu yang dosa siapa itu? Kitanya yang dosa itu, Bu. Ya. Kenapa? Karena kita yang tahu. Tukang sayuran enggak tahu dia kagak dosa. Ya. Emang? Ya itu.
Jadi kalau bisa emang jangan, apalagi masalahnya kayak saya bilang itu seperti undangan-undangan, ya baiknya itu ayat Al-Qur'an jangan ditulis lah. Ya, artinya aja ditulis tuh. Ya, surah apa namanya? Ar-Rum. Ya, ayat berapa? Ayat 21 contohnya. Ya, surah Al-Maidah, surah apa tuh? An-Nisa. Ya, ayat 1 gitu aja artinya. Ya, kita khawatir, Bu, kalau kita tulisin atau kita cantumin bunyi ayatnya di situ, nanti itu yang namanya undangan orang nggak kayak orang dulu. Ya, kalau orang dulu, babe-babe kita itu undangan digantung di tiang. Ya, dimasukin dalam kawat itu. Kenapa? Biar nanti kalau di ngawinin gue ngundang dia gampang katanya. Iya, saya inget banget tuh. Ya, babe saya dulu tuh ada tiang rumah itu tiang penuh sama undangan. Ya, pakein kawat tuh. Ada bikinnya buat apaan? Undangan disimpan kayak gini nih. Lu diem lu, nggak tahu apa-apaan gitu, langsung diem gitu. Ya, tuh. Iya, ya orang tua kita tuh sedemikian tuh perlunya tuh sama orang gitu. Ya, orang kondangan aja dicatat Bu. Ya, kondangan berapa nih? Ya, bulan kondangan kemana 500, wah gua harus ngulangin 500 juga minimal. Ya, betul. Ya, kenapa? Karena ya zaman dulu kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang ada apa namanya itu joki tukang antar undangan ya. Ada kan jokinya kan? Iya, satu undangan gope apa 1000 tuh? 1000. Ya. Ada masih ada. Cuma sayangnya memang orangnya kurang ini juga, kurang apa tuh? Kurang teliti. Ya, dia ngantar undangan taruh sembarangan aja nggak ketemuin orangnya. Ya, kesian yang apa tuh? Kesian yang punya hajat. Udah bayar dia undangan nggak tahu sampai atau kagak nih, taruh-taruh aja yang penting habis. Ya, nah itu salah nggak boleh juga. Ya, tuh. Jadi sekali lagi ya, kalau itu memang murni Al-Quran bertuliskan dengan berbahasa Arab, nggak boleh kita pegang. Kecuali kalau dalam keadaan darurat kali ya. Darurat beda lagi. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang darurat itu yang nggak boleh jadi boleh. Ya, ibu sekalian itu ya. Baik. Walau kana maktuban bil kufi au al maghribi au nahwihima. Tuh, ya. Sekalipun Al-Qur'an itu ya tertulis dengan bahasa Kufah, awil Maghribi. Ya kan dua negara ini bahasanya Arab, Bu. Ya, Kufah itu kan Syria. Ya, kemudian Maghrib itu Maroko. Maroko. Ya, Ibu kan pernah saya tanya, Bu, sholat zuhur di Maghrib boleh gak? Ya, sholat isya di Maghrib boleh gak? Nggak boleh katanya. Sholat apa? Ya, asar di Maghrib boleh gak? Ya, boleh, negara orang Maghrib, namanya Maroko. Ya, itu makanya jadi orang harus cerdas. Ya, iya jangan gagal paham. Ya, jangan nggak tahu asal ngomong. Ya, tuh ada bahasa kemarin yang lagi booming tuh lagi debat cawapres itu. Ya, cawapres ya. Ada bahasa apa namanya istilah apa tuh? Hilarisasi ya. Itu dalam masalah teknologi nggak ada istilah hilarisasi itu nggak ada. Ya, asal ngomong doang. Kali kagak tahu asbun itu. Ya, jangan kita jadi orang jangan begitu tuh. Ya, kalau nggak tahu mendingan nanya dulu. Ya, tuh. Ya. Jadi syaratnya itu ya agar kita dibolehkan untuk memegang Al-Qur'an harus dengan dalam keadaan wudu. Ya, itu. Yang kedua, asani ya, saniha an yakuna mankushan ala dirhamin au dinarin au nahwihima mimma yata'amal bihin nas daf'an lil masyaqqati wal haraji. Ya, tuh. Yang kedua, tuh Al-Qur'annya itu an yakuna mankushan ala dirham.
Ya, mankus itu apa sih mankus? Ya, bisa dijadiin itu apa sih? Yang tempat Quran apa namanya itu? Kayak ada orang apa sih ngawinin, ya bawa emas kawin ada tempat Al-Quran namanya apa tuh? Yang tempatnya yang cakep apa namanya? Ya, apa istilah namanya itu? Kayak petinya yang peti kecil buat naruh Quran tuh kan ada yang cakep tuh. Tuh ya. Nah Al-Quran itu disimpan ya yang terbuat dari dirham au dinar au nahwihima mimma ta'amal bihin nas ya tuh. Nah itu boleh kita pegang meskipun kita dalam keadaan tidak dalam berwudu. Kenapa? Karena ini ya ta'amalu bihin nas. Biasa apa? Digunakan oleh kebanyakan manusia atau orang. Ya, tuh. Yang kedua, daf'an lil masyaqqah. Ya, menolak adanya masyaqqah. Ya, tuh wal haraj ataupun kesulitan. Jadi jangan kita ya menyulitkan sesuatu yang enggak perlu kita sulitkan. Ya, jadi kan Islam sudah mengatakan al-Islamu dinul hal atau ya agama Islam itu adalah agama apa? Solusi. Ya, agama kemudahan. Ya, tuh. Jadi enggak ada sesuatu dalam ajaran agama Islam ini ya yang susah atau yang sulit. Yang menjadikan sesuatu itu susah atau sulit siapa ya? Kita karena keterbatasan ilmu kita. Ya. Jangan lo lagi head nggak boleh potong kuku. Ya, lagi main potong kuku dan suruh sambung-sambungin lo rambut lo katanya. Kumpulin di akhirat nanti. Ya, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, ya, nggak boleh nyabutin uban. Ya, nyisir aja nggak boleh. Ya. Lo lagi main jangan nyisir, ntar rambut lo rontok katanya. Ntar di akhirat suruh nyambungin nggak. Ya. Itu nggak masalah itu. Lah iya kalau seorang perempuan atau seorang istri Bu dalam keadaan head ya kemudian nggak boleh dandan nggak boleh nyisir kayak apa lakinya jadi itu. La haula wala quwata illa billah ya. Jangan kita ya tuh. Ya, jadi kalau dalam keadaan seperti yang biasa digunakan oleh manusia, ya, meskipun situ ada Al-Qur'an nggak apa-apa kita apain. Kita pegang atau kita sentuh meskipun dalam keadaan tidak punya wudu tuh, ya. Itu udah dalam keadaan darurat belum? Kalau nggak darurat banget jangan. Kita pegang kita wudu dulu dah. Ya. Ini yang maksudnya darurat Bu, yang biasanya digunakan atau orang ya melakukan itu ya memang orang kalau pengen ngapa-ngapain ya Al-Qur'an itu ada di dalam tempatnya gitu nggak masalah. Tapi kalau kita pengen beli Al-Qur'an paling enggak kan kita ngelihat ya kita periksa Al-Qur'an itu tulisannya cakep gak, jelas gak? Iya. Kalau itu Al-Qur'an tulisan Arab semuanya nggak boleh tetap jangan kita pegang. Ya, itu belum termasuk ke dalam kategori darurat. Belum. Udah dulu. Ya, kenapa ya? Karena yang namanya darurat itu memang ya keterpaksaan. Ya kan? Lah kita beli Al-Qur'an kan enggak terpaksa harus hari itu juga. Ya, enggak dalam keadaan sekarang kita dalam keadaan tidak suci, biarin dah Tuhan juga tahu gue lagi enggak sholat beli Quran jangan juga. Ya, beli Quran gampang kapan aja bisa atau bisa minta tolong ke anak kita yang belum balik ya itu ya yang masih boleh dia itu memegang Al-Qur'an meskipun dalam keadaan tidak berwudu ya itu. Yang ketiga salisuha an yattakhidhal mushaf kullah au ba'dahu harazan fa innahu yajuzu lahu an yahmilahu biduni
wudu'in. Tuh, ya. Memegang Al-Qur'an secara menyeluruh atau mengambil Al-Qur'an secara menyeluruh. Au ba'duhu, ya, atau sebagiannya. Fa innahu yajuz, ya. Nah, dalam keadaan seperti ini boleh an yahmilahu biduni wudu'in. Ya, memegang Al-Qur'an meskipun dalam keadaan tidak punya wudu. Ya, wa ba'duhu yaqul, sebagian mereka juga berpendapat yajuzulahu hamlu ba'duhu, yang dibolehin hanya sebagiannya saja. Ya, kan Al-Qur'an sekarang tuh banyak tuh, Bu. Ada yang dibuat per juz. Ya, ada yang dibuat per 5 juz. Ya, tuh. Kalau sebagian aja boleh, kalau semuanya nggak boleh. Ada pendapat seperti itu. Kalau kita dalam keadaan tidak punya wudu, kata Imam siapa nih? Imam Malik, ya, itu. Amma hamalahu kullahu harazan biduni wudu'in fahuwa mamnu'un. Ya, adapun memegang Al-Qur'an, ya, secara menyeluruh harazan, ya, secara paksa itu tanpa adanya wudu, nah ini tetap nggak boleh. Ya, artinya nggak ada halangan yang menyebabkan dia itu untuk tidak berwudu. Air ada. Ya, apalagi sekarang namanya musala tuh, ya, sekarang tempat perbelanjaan aja paling enggak ada air situ tuh, ada kamar mandinya. Ya, kita minta numpang bentar pengen wudu. Nah, itu apa? Kita wudu dulu, ya. Makanya kalau pengen seperti apa yang dibolehkan secara menyeluruh, baiknya kita apa? Wudu terlebih dahulu. Jangan kita memaksakan sesuatu yang enggak perlu kita paksain sekarang. Ya, itu. Kadang kan kita itu, oh, ini mumpung murah nih, Qurannya cakep-cakep. Akhirnya apa ya? Kita ngegampangin hukum. Ya, yang seharusnya kita nggak boleh memegang tuh Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, kita bilang udah biarin dah. Mumpung lagi murah, cakep nih Qurannya, nggak ada setelah seperti itu. Ya, karena ini adalah kemuliaan yang harus kita apain? Kita tunjukkan kepada kitab suci kita, yaitu kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ya, betul. Wa yushtaratu li hamlihi harazan syartani. Ya, dan disyaratkan memegang Al-Qur'an, ya, secara menyeluruh itu ada syaratnya. An yakuna hamiluhu musliman. Ya. Orang yang memegang atau membawa Al-Qur'an itu orang Islam. Ya, ini kita bicara orang agama Islam, bukan agama selain Islam. Ya, kalau orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, atau lain lagi hukumnya. Ya, karena dia tidak menganggap Al-Qur'an itu sebagai kitab suci mereka. Nah, ini kan buat kita yang beragama Islam, ya, yang akan ditanyakan nanti di alam kubur, ya, imam kamu apa? Wa ma imamuka. Ya, apa yang menjadi imam kamu? Yaitu Al-Qur'an. Makanya kita berkewajiban untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan Al-Qur'an, Bu. Ya, megangnya aja harus dengan wudu, Bu. Ya, kitab-kitab lain kita pegang nggak pasti harus wudu. Kita yang ngebacanya nggak ternilai ibadah. Tapi kalau Al-Qur'an, ya, satu huruf itu dihitung apa? 10 kebaikan. Ya, kita baca hadis beribu-ribu hadis nggak dinilai ibadah itu. Ya, tapi kalau Al-Qur'an satu huruf saja akan dibalas dengan 10 kebaikan. Satu huruf, Bu. Ya, nah bagaimana kalau kita baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, apalagi bisa sampai kita apa? Mengkhatamkan Al-Qur'an. Berapa besar pahala yang Allah akan berikan kepada kita, manakala kita akan menghitung, tentunya kita tidak akan mampu menghitung besarnya pahala yang Allah akan berikan kepada kita, Bu. Ya. Kenapa? Karena kita dalam menghitung juga punya apa? Keterbatasan. Ya, kita kalau udah ngitung masih jutaan masih bisa. Tapi kalau udah miliaran, ya, apalagi triliunan, ngitungnya aja ribet, apalagi duitnya. Ya.
Ya, itu udah kepusingan sendiri kita itu, ya. Yang kedua, an yakunal mushaf masturan bisatirin yamna'u min wusulil aqdar ilaihi. Ya. Al-Qur'an yang akan kita pegang itu ya harus dengan wudu. Al-Qur'annya apa? Ya, masturan bisatirin. Ya, tertutup dengan penutup yang menghalangi atau mencegah usulil aqdar ilaihi. Adanya kotoran atau najis. Ya, dari kata qazarun tuh. Qazarun, qazarani, aqzar. Itu artinya kotoran, ya. Ya. Jadi Al-Qur'an itu tersimpan dalam suatu tempat yang mana tempat itu bisa melindungi Al-Qur'an dari apa? Dari kotoran. Ya, itu yang kedua syaratnya. Ya. Kita boleh ngapain? Boleh pegang, ya, tuh. Yang keempatnya. Yang ketiga. Hah? Enggak, udah benar. Itu cuma 2 syarat, syaratoni saja. Ini yang keempat yang atas. Ya, tuh. Yang keempat rabi'uha an yakuna hamiluhu mualliman. Nah, ya, yang memegang Al-Qur'an itu seorang guru Al-Qur'an. Ya, kalau dia bukan guru Al-Qur'an dalam kondisi apapun tetap kalau dia nggak punya wudu nggak boleh pegang Al-Qur'an. Bu, sampai sedemikian tuh, ya, dibahas dalam fikih. Ya, yang boleh megang siapa ya? Guru Al-Qur'an doang. Sama Bu, ketika terjadi suatu peristiwa ya di suatu tempat, contohnya ada kebakaran atau pembunuhan. Itu kan ada namanya garis apa tuh? Polisi naruh garisin apa? Ya, yang kuning itu tuh. Ya, itu nggak boleh ada yang megang kecuali siapa? Polisi. Ya, kalau orang sembarangan megang nanti bisa-bisa dijadiin sebagai apa? Ya, tersangka. Oh, aneh-aneh. Ya, tertinggal bekas sidik jari sipulan. Gitu, Bu, ya. Jadi makanya kita di sini, Bu, kalau kita melihat ada orang tuh yang sekiranya ya itulah ya membahayakan, bukan kita nggak mau nolong. Ya, takutnya nanti di sini kan main hukum. Ya, tuh ada orang mati tahu-tahu tuh kan di pinggir jalan kita main bawa aja. Saya nanti kita tersangka. Ya. Ya, nah kamu nih yang ini tuh. Jangan sampai ya. Mendingan kita apain? Kita lapor, jangan diemin. Laporin kepada pihak yang berwenang, berwajib itu. Ya, paling enggak kalau ada RT dulu, nanti RT lapor ke RW lapor ke lurah baru ke mana? Kepolisian itu. Ya, Pak ada mayat tuh Pak di Kalenan dekat rumahnya Bu Haji Muntako. Ya, mayatnya malang lagi ngalangin air jalan kayak gitu. Ya. Melintang, kenapa bunuh diri? Ya, kenapa bunuh diri? Ya. Jangan, ya. Yang kita panggil dulu, foto boleh foto, cuma pegang-pegang jangan dulu. Ya, nanti kita berat kalau dimintain saksi aja udah susah kita. Ya, Ibu mau lihat dari mana? Ya. Kenapa Ibu ini? Nah, itu ada tangan Ibu, berarti Ibu ini. Nah, itu berat itu, ya. Mungkin kita laporin aja kepada pihak yang berwenang. Ya, berwenang ngurusin itu nanti itu. RT, RW, lurah, nanti lurah baru ngubungin ke kepolisian, ya. Kepolisian langsung boleh gak? Ya silakan. Ya, kalau Ibu nggak ribet, ya nggak ada urusan, yang enak kan Ibu laporannya RT deket. Ya kan, RT lapor ke RW. RW baru ke kelurahan, masing-masing punya tugas gitu. Ya, yang penting tugas kita ngelapor apabila terjadi sesuatu yang ya di luar kemampuan kita untuk kita bantu. Bukan kita nggak mau bantu, tapi kita ya menjaga. Ya, jangan sampai nanti kita berkorban tapi menjadi korban. Ya, tuh. Berkorbanlah tapi jangan menjadi korban. Ya, berkorban boleh gak? Boleh. Jangan jadi korban. Tuh yang keempat, au muta'alliman
atau yang megang itu orang yang belajar Al-Qur'an. Tadi mu'alim, nah ini muta'alim. Ya, lagi belajar Al-Qur'an, bolehlah dimegang tuh. Karena dalam tahap belajar. Tuh, ya, kata Imam Malik. Fa yajuzu lahuma masul mushaf biduni wudu'in. Tuh. Ya, maka dibolehkan untuk kedua orang ini, siapa itu? Guru Al-Qur'an dan orang yang belajar Al-Qur'an memegang Al-Qur'an meskipun dalam keadaan tidak berwudu. Ya, Bu. Ya, tapi baiknya kita suruh wudu dulu, anak kita mau ngaji nih. Suruh wudu dulu, biasain. Ya, tuh. Kan kita, Bu, ya, anak itu akan melakukan kebiasaan baik kalau kita apain? Kita ajarin, ya kan? Allah bisa karena biasa. Nantinya dia ketika tumbuh besar akan terbiasa. Ya, sebelum ngaji dia ngapain? Wudu dulu. Ya, tapi kalau kita nggak ajarin, nggak kasih tahu, ya, dengan kebaikan, nah jangan salahin tuh anak. Nanti ketika tuh anak gede, mau ngapa-ngapain nggak wudu dulu, mau ngaji nggak wudu, mau sholat nggak wudu, salah. Ya, harus dikasih tahu. Nanti ada istilah peribahasa Allah bisa karena biasa. Tuh, ya. Wala farqa fi dzalika bainal mukallaf wa ghairuh. Tidak ada perbedaan anak ini sudah balik ataupun belum balik. Ya, udah balik aja boleh, apalagi belum balik. Tuh, ya, ini menurut mazhab Imam Malik. Ya, tuh, yang membolehkan seorang guru Al-Quran dan seorang yang belajar Al-Quran memegang Al-Quran meskipun dalam keadaan tidak punya wudu. Ya, tuh. Hatta walau kanat imra'atan haidon. Sekalipun perempuan yang lagi mens juga boleh. Ya, kata Imam Malik. Ya, asalkan dia lagi belajar atau dia seorang guru Al-Quran. Ya. Ya, Taza Muntaqo, men, ngajarin Quran, boleh megang Quran. Ya. Tuh. Ya, itu ini kan menurut Imam Malik. Ya, kalau Imam Syafi'i. Ya. Wa fi ma ada zalik, ya. Nah, selain yang itu, artinya selain dia orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau selain orang yang belajar Al-Qur'an enggak boleh megang Al-Qur'an tanpa dalam keadaan tidak punya wudu. Kenapa? Fa innahu la yajuzu hamluhu ala ayyi halin. Ya, tidak diperkenankan dia memegang Al-Qur'an dalam kondisi apapun. Ya, nah emang semua orang belajar Al-Qur'an, Bu. Ada orang enggak belajar Al-Qur'an enggak? Ada. Ya, ada orang, memang semua orang guru Al-Qur'an. Sekarang, Bu, yang namanya guru Al-Qur'an itu langka. Ya, kenapa? Kalau orang dulu itu, guru Al-Qur'an benar-benar orang yang ahli dalam Al-Qur'an. Ya, makhrajnya dia benar, ya, suaranya juga enak, ya. Itu sehingga orang yang diajarin itu apa ya? Benar-benar nyaman bacaannya itu. Ya, kalau sekarang kan ya bukan nggak boleh, siapa aja ngajarin Al-Qur'an. Ya, nah pertanyaannya sekarang dia pernah belajar gak Al-Quran sebelumnya? Ya kan? Nah, kalau orang nggak pernah belajar Al-Quran kemudian dia ngajar, mana sanadnya? Kan gitu? Ya, nggak ada sanadnya. Orang punya ilmu pasti sebelumnya dia ngapain? Belajar. Wah, ada orang planet datang. Pakai helm. Lupa. Ya, tuh. Jadi apa? Ya, kalau bisa kita belajar Al-Quran kepada orang yang pernah belajar Al-Quran. Ya, itu yang dibilang sanad tuh kayak gitu, Bu. Jadi kita ngaji sama siapa aja kalau bisa yang punya sanad. Apa sih maksud sanad, Bu? Dia pernah punya guru, gurunya orang bukannya internet. Ya, bukannya Mbah Google, bukan. Ya, bukannya Mbah YouTube, bukan. Ya, itu yang namanya sanad tuh berhadapan talaki dengan seorang guru. Ya, guru ngomong didengerin. Ya, nanti ketika dia udah khotam bacaan apa yang dipelajarin ada namanya itu ijazah. Ya, ijazah itu ibarat orang punya kendaraan harus punya SIM.
ya udah punya lisensinya, dia dibolehkan untuk mengajarkan lagi kepada orang lain. Sekarang banyak Bu berkembang itu. Orang-orang pada buka majelis-majelis taklim. Cuma mohon maaf, ya. Dia juga dulunya nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar. Ya. Ya meskipun alif-alifan, ya. Alif-alifan. Ya, ya kalau bisa kita harus apa ya? Pernah belajar dulu. Ya, sekarang ibu-ibu kalau nyebut alif gimana, Bu? Coba. Alif, nyebut alif bibirnya rapat apa enggak? Coba. Ya. Jangan rapat, ya. Kalau kita nyebut huruf alif, bibir kita rapat tuh salah, berarti orang nggak belajar. Ya. Ya, lah bagaimana Bu? Kita bakal ngetes kita nyebut alif benar atau enggak. Ibu sebelum nyebutin huruf alif bakal lilin dulu di depan. Ya, kalau api itu diem berarti ibu salah ngucapin huruf alif. Ya, tapi kalau api itu ya bergerak saat kita nyebutin alif berarti itu benar karena ada udara yang keluar dari dua bibir kita. Ya, jangan bilang alif lam mim, salah. Alif lam mim, jangan alif lam ya. Ya kita ngajarin gitu saja tetap aja alif juga dibacanya. Iya, makanya liatin mulutnya. Ya. Hemat sekarang Ustaz ya. Nah. Iya, anak-anak sekarang kan pada kritis. Ya, anak sekarang tuh kritis, Bu. Ya, pertanyaan-pertanyaan kadang bukan ngejebak, emang dia pengen tahu sebenarnya gitu. Ya, jangan jadi dia nggak pengen dapat ilmu yang instan-instan begitu. Ya, pengen tahu dengan sebenarnya itu, ya. Fala yahillu li ghairil mutawaddi an yahmilahu bighilafin. Ya, tidak boleh memegang Al-Qur'an orang yang enggak punya wudu, yahmiluhu bighilaf, meskipun megangnya itu pakai apa tuh? Ghilaf. Alas. Ya. Kata Imam Malik, kalau kita kan bilang pakai plastik aja. Megang jadi boleh. Kalau Imam Malik tetap enggak boleh. Ya. Pakai lap, ya pakai sapu tangan, pakai selampe. Ya pakai tisu. Ya, ada pakai jilbab. Ya. Kata Imam Malik tetap nggak boleh. Ya, orang yang nggak punya wudhu itu nggak boleh megang meskipun pakai alas. Pakai sapu tangan, mau pakai sarung tangan. Gitu. Kan tetap itu, ya. Kalau di meja Ustaz, bilangnya jangan menjadi Quran. Ya, kalau Imam Malik tetap nggak boleh itu. Ini ntar ada sini pembahasannya. Ini ntar ada nih ya. Au bi alaqatin, ya, atau Al-Qur'an yang tertempel atau menempel pada sesuatu. Ya, nggak boleh. Contohnya kita megang Al-Qur'an itu pakai ada jepitan buat jepitan buku, apa namanya istilahnya itu? Apa namanya? Klip itu kan? Kita pegang klip nih, kalau Malik nggak boleh tetap. Kalau Al-Quran itu murni tulisannya dalam bahasa Arab, ya itu. Nih yang pemaslahatannya nih. Kama la yahillu lahu an yahmilahu ma wadu alaihi al-mushaf min sundu.